Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom, jemaat Tuhan dimanapun berada, kembali bersama Voice of Hope. Kali ini temanya diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42-47, kemuliaan melalui kesatuan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dan 47 ini adalah gambaran tentang jemaat mula-mula setelah pencurahan Roh Kudus. Di hari Pentakosta setelah Petrus berkhotbah dan ribuan orang bertobat, lahirlah sebuah komunitas orang percaya yang hidupnya berbeda dari dunia. Mereka bukan hanya banyak jumlahnya, tetapi juga kuat kualitas rohaninya. Mereka bukan hanya ramai berkumpul, tetapi sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Bagian ini mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya gereja bertumbuh dan bagaimana keluarga orang percaya hidup. Mari kita belajar. Yang pertama adalah tekun dalam pengajaran firman Tuhan. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jemaat mula-mula memiliki kerinduan besar untuk belajar firman Tuhan. Mereka sadar bahwa hidup baru harus dibangun di atas kebenaran. Kata bertekun berarti terus-menerus, setia, tidak bosan, tidak hanya sesekali. Mereka mau diajar, dibentuk, ditegur, dan diarahkan melalui firman Tuhan. Orang yang tekun dalam firman Tuhan tidak mudah disesatkan. Orang yang tekun dalam firman Tuhan akan bertumbuh dewasa. Lalu yang kedua, hidup dalam persekutuan. Dan dalam persekutuan di ayat 42, jemaat mula tidak hidup sendiri-sendiri. Mereka saling mengenal, saling menguatkan, saling menopang. Mereka mengerti bahwa iman Kristen bukan perjalanan sendirian. Baik orang kuat ketika bersama-sama, tetapi lemah ketika menjauh dari persekutuan. Hari ini banyak orang berkata, saya bisa percaya Tuhan sendiri di rumah. Memang kita bisa berdoa sendiri, tetapi Tuhan juga membentuk kita melalui tubuh Kristus, yaitu gereja. Dalam persekutuan kita belajar mengampuni, kita belajar mengasihi, kita belajar melayani, kita belajar rendah hati, dan saling mendoakan. Jangan menjauh dari persekutuan. Bara api yang dipisahkan dari kumpulannya akan padam. Yang ketiga, setia berdoa dan beribadah. Ayat 42, mereka berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Mereka menjaga kehidupan ibadah. Mereka berkumpul menyembah Tuhan, berdoa bersama, dan mengingat pengorbanan Kristus. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Tanpa doa, gereja hanya organisasi. Dengan doa, gereja menjadi penuh kuasa. Mengapa banyak orang lemah rohani? Karena jarang berdoa. Mengapa banyak keluarga mudah goyah? Karena tidak ada doa bersama. Mulai hari ini, doa. Libatkan Tuhan dalam keputusan. Berdoa bersama keluarga. Setia datang beribadah. Lalu yang berikutnya, hidup dalam takut akan Tuhan. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua. Ini bukan takut seperti takut dihukum, tetapi rasa hormat, rasa kagum, dan gentar kepada kekudusan Tuhan. Mereka sadar Tuhan hadir di tengah mereka. Hari ini banyak orang kehilangan rasa hormat kepada Tuhan. Ibadah dianggap biasa, dosa dianggap ringan, firman dianggap sepele. Jika takut akan Tuhan ada dalam hati kita menjaga perkataan. Kita sungguh-sungguh kita menghormati ibadah. Ada mujizat dan pekerjaan Tuhan, dan mujizat dan banyak mujizat dan tanda-tanda diadakan oleh rasul-rasul. Ketika gereja hidup benar, Tuhan bekerja di tengah jemaat. Memiliki kasih dan kepedulian. Jemaat mula-mula saling berbagi. Jika ada yang kekurangan, mereka membantu.
Mereka tidak egois, mereka tidak hanya memikirkan diri sendiri. Iman tanpa kasih adalah kosong. Ukuran rohani seseorang bukan hanya seberapa sering ke gereja, tetapi seberapa besar hatinya peduli kepada sesama. Kita bisa menunjukkan rasa kasih melalui menolong yang susah, memberi makan yang lapar, menghibur yang berduka, membantu saudara seiman, memberi dengan tulus. Hidup sehati dan penuh sukacita. Kesatuan adalah kekuatan gereja mula-mula. Mereka adalah berbeda latar belakang tetapi dipersatukan oleh Kristus. Iblis senang memecah belah, membuat orang iri hati, gosip, persaingan, dendam. Tetapi Roh Kudus membawa kesatuan. Jika gereja sehati, pelayanan menjadi kuat. Doa menjadi berkuasa, kesaksian menjadi nyata. Tuhan Yesus memberkati. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah.